Benar atau tidak Yesus itu Tuhan? Kalau memang dia Tuhan, kokohlah gereja. Kalau memang dia Tuhan, eksislah orang Kristen. Tapi kalau ternyata dia bukan Tuhan, aduh kasihan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Shammah, Engkau Allah omnipresent, Engkau Allah maha hadir. Firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berfirman ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada di Grand Diamond Ballroom ini Tuhan, untuk melawat kami semua, mulai yang ada di altar ini, dari kursi paling depan sampai kursi paling belakang. Tidak ada satupun yang lolos dari jamahan kuasa Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus, untuk kami menikmati hadirat-Mu, menangkap pesan Tuhan. Hamba akan segera bicara atas nama-Mu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun. Hamba berdiri karena belas kasihan-Mu. Urapilah setiap huruf kata kalimat yang akan hamba-Mu seberangkan, dan biar firman-Mu ini mendarat di hati kami, mendarat di tanah yang subur, sehingga dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis untuk kemuliaan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di surga. Demi Kristus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih banyak kepada Ibu Gembala, Bapak dan semua keluarga, dan juga jemaat terkasih, dan semua tamu undangan yang hadir di Grand Diamond Ballroom ini. Saya percaya ini waktu Tuhan yang sangat indah bagi kita semua untuk terus mengejar hadirat Tuhan, terus mengejar pengenalan yang benar, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka dari itu, saya dan saudara terus dalam setiap kesempatan ibadah apapun, termasuk perayaan Natal Kristus, bersama keluarga besar GSJA El Shaddai Makassar ini, menjadi momentum yang sangat berharga bagi saya dan jemaat sekalian untuk menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan beri kekuatan bagi saya untuk bisa melayani pada saat ini. Ada banyak tugas yang Allah berikan sepanjang bulan Desember, apalagi seputaran pelayanan Natal. Bahkan dari 1 bulan lalu saya sudah berkhotbah Natal. Ada yang bikin Natal di tanggal 12 sampai 15 November di Kalimantan Timur, di Miau Baru, 4 jam dari kota Berau. Dan memang antusias perayaan Natal orang percaya di berbagai belahan bumi, di berbagai belahan bumi Indonesia ini sangat luar biasa, dan di Makassar pun demikian. Baik Bapak Ibu jemaat, untuk tidak membuang waktu, mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, karena satu ayat dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nats yang baru kita baca adalah persis peristiwa Natal pertama 2000-an tahun yang lalu. Dan ini adalah perkataan dari malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus lahir, pengkhotbahnya adalah malaikat. Nanti Yesus bangkit, pengkhotbahnya juga malaikat. Jadi sebenarnya cukup pakai malaikat, pelayanan bisa tuntas. Amin. Sebenarnya cukup Tuhan utus malaikat untuk menjadi gembala sidang. Cukup Tuhan utus malaikat untuk menjadi pemuji, singer, song leader, pemusik.
saya pikir semua beres. Berani tidak orang Kristen di kota Makassar tidak masuk gereja kalau gembalanya seorang malaikat? Malaikat itu kan dia bisa terbang ke rumah jemput satu-satu. Dia tidak usah jemput, dia bilang salam saja kau mati di kamar. Amin. Saya lihat banyak pendeta diremehkan, banyak pelayan diremehkan karena kelihatannya para pendeta, para gembala sidang, para pelayan dianggap tidak sempurna seperti malaikat, tidak sespektakuler malaikat. Maka banyak sekali sikap anggap enteng dari orang-orang Kristen tertentu, dan saya harap tidak ada di kota Makassar. Ada orang-orang Kristen tertentu yang begitu pandang sebelah mata seorang pendeta. Tapi perlu Anda ketahui, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa firman Allah dengan jelas bahwa andai kata seorang hamba Tuhan, walaupun dia seorang anak kecil, dia disambut, Anda menyambut Tuhan. Anda tolak dia, Anda tolak Tuhan. Dan untuk hamba-hamba Tuhan, apalagi yang berbicara atas nama Tuhan, berjeri lelah untuk berkhotbah dan mengajar. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata, hamba-hamba Tuhan jenis ini harus dihormati 2 kali lipat. Perhatikan dalam 1 Timotius pasalnya yang kelima ayat 17, firman Allah itu begitu terang benderang bagi semua orang Kristen di berbagai tempat, secara khusus di kota Makassar saat ini. Mungkin anak-anak kecil tolong diatur, kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu tolong ya. Oke, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik yang patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjeripayah berkhotbah dan mengajar. Amin. Makanya kalau ada saudara yang dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan takut ya, tetap maju, karena sebenarnya orang-orang kayak kita yang melayani Tuhan, jaminan Tuhan terlalu luar biasa, aturan sorga luar biasa. Soal ada yang mau melawan, dia urusan secara vertikal dengan Tuhan Allah, seperti begitu ya. Bahkan kalau sudah jadi pendeta, tak usah lagi tergoda jadi anggota DPR. Banyak pendeta suka tergoda. Media sosial saya naik beberapa tahun terakhir, mungkin ya lumayan lah, hampir 1,5 juta lebih pengikut di YouTube, dan belum lagi yang di Facebook, TikTok, Instagram. Lalu ada orang politik datang rayu-rayu saya untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan, ketua parpol salah satu partai politik, datang rayu saya, goda saya, kasih pandangan ini itu segala macam. Saya tidak mau, karena sejak saya terima Yesus, komitmen saya mau jadi pendeta. Kalau sudah jadi DPR, kelihatan power sudah kurang. Kalau jadi pendeta enak, cuci DPR tidak pakai sabun, cuci bupati tidak pakai sabun, cuci wali kota tidak pakai sabun, cuci gubernur tidak pakai sabun, kalau mereka menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena dari dulu sampai hari ini dan sebelum kiamat tetap sama. Hamba Tuhan punya power untuk mengawasi itu semua. Yang tegur Ahab, Elia. Yang tegur Yoram, Elisa. Daud selingkuh, yang tegur Nabi Nathan. Herodes rampas istri saudaranya, yang tegur Yohanes Pembaptis. Maka dari itu hamba-hamba Tuhan harus menyadari bahwa kita diberi kuasa itu. Jangan takut memberitakan firman, jangan cari zona aman, jangan bermain aman. Bermain aman apalagi lebih menjaga perasaan manusia daripada perasaan Tuhan Allah. Orang itu tidak layak disebut hamba Kristus, tidak pantas. Hamba Kristus kok pengecut, hamba Kristus kok cari aman, hamba Kristus kok matanya mata duitan, muka amplop. Ini repot. Itu repot sekali. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur bisa menjadi hamba Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema yang diangkat oleh keluarga besar GSDA El Shaddai Makassar adalah Kristus Tuhan dan kuasanya. Ini tema yang dahsyat, agak lain ya Ibu Gembala ya, dengan tema nasional. Tema nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan saya sudah bahas tema itu berkali-kali sepanjang Natal, November dan Desember.
temanya unik, lain daripada yang lain, yaitu Kristus Tuhan dan kuasanya. Bicara tentang ketuhanan Yesus, bagi beberapa orang menganggap bahwa ini topik yang kuno, ini topik yang jadul, topik harus kekinian dong katanya. Padahal tahukah Anda, jatuh bangunnya gereja, jatuh bangunnya kekristenan sangat ditentukan oleh doktrin ini. Benar atau tidak Yesus itu Tuhan? Kalau memang dia Tuhan, kokohlah gereja. Kalau memang dia Tuhan, eksislah orang Kristen. Tapi kalau ternyata dia bukan Tuhan, aduh kasihan. Kita berabad-abad mempercayai Yesus Tuhan, ternyata dia bukan Tuhan. Saudara, hamba-hamba Tuhan dari berbagai sinode, apalagi kami di Gereja Sidang Jemaat Allah, saya pendeta GSCA Tulen, kami sangat menekankan tentang misi Missio Dei, The Great Commission, melaksanakan amanat paling agung, yaitu memberitakan kepada dunia bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. Tapi bad news, kalau itu good news yang tadi, bad newsnya adalah gerejanya, pendeta-pendeta, hamba Tuhan yang benar-benar berhati hamba, habis-habisan memberitakan Injil, habis-habisan menjangkau jiwa, habis-habisan berusaha menjadi garam dan terang dunia. Tapi tahukah Bapak Ibu jemaat, setan tidak tinggal diam. Tuhan punya alat, setan juga punya alat. Tuhan bisa pakai ular untuk menegur bangsa Israel yang bersungut-sungut. Allah kirim ular, pagut mereka mati. Allah bisa pakai ular, setan juga bisa pakai ular. Setan pakai ular menipu Hawa, Hawa tertipu merambat kepada Adam, makan buah terlarang. Gara-gara pelanggaran mereka, semua keturunannya dilahirkan dengan benih dosa. Maksud saya adalah, Tuhan kerja apa, setan akan kerja untuk menghambatnya. Itu sudah terbukti di mana-mana. Kalau Tuhan bisa pakai orang, setan juga bisa pakai orang. Amin. Jadi kalau hari ini hamba-hamba Tuhan sibuk memberitakan Yesus, hamba-hamba setan pun sibuk memberitakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kami beritakan Yesus Tuhan. Alat-alatnya bergentayangan hari ini di media sosial, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Mereka juga berteriak, Yesusmu itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Kristen itu agama aneh. Manusia kok diangkat jadi Tuhan katanya. Hello jemaat Kristen, bersyukur dengan perayaan Natal malam ini, bersyukur dengan tema yang diangkat. Ini tema luar biasa yang harus diberitakan berulang-ulang, terus menerus. Sebab Anda tahu, kebohongan yang diulang-ulang saja lama-lama dianggap sebagai suatu kebenaran. Dengar itu Bapak Ibu, orang bohong tapi sering bohong, kebohongannya lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Maka dari itu kebenaran pun tidak boleh satu ses atau sekali-sekali pada khotbah, terus menerus. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu kepada orang Israel, terus beritakan tentang Tuhan, beritakan tentang Allah, waktu mereka duduk, waktu mereka tidur, waktu mereka di perjalanan, dimanapun mereka berada, terus ngomong. Anda tahu salah satu tabiat manusia yang sangat berbahaya mulai hari penciptaan adalah apa? Cepat lupa. Adam dan Hawa yang belum berdosa saja, masih suci sempurna, bisa lupa. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, yang di tengah itu jangan. Tuhan ngomong itu di Kejadian 2 ayat 16-17, Kejadian 3 tumbang. Itu Adam, waktu itu belum berdosa, apalagi kita ini. Tuhan melalui hambanya bicara di gereja, bicara di perayaan Natal, keluar dari pintu mulai aneh. Saya sudah tekankan tadi, setan pun kerja keras. Saya pernah baca satu ilustrasi. Ilustrasi itu adalah waktu ada KKR seperti ini, WL, singer, pemusik sudah semangat, pendeta sudah semangat berkhotbah, jemaat pun semangat bernyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan.
Lancar depan. Senam SKJ 2024. Tapi setan ternyata ada di luar. Setan lihat, setan ketawa setengah mati, setan ejek, setan olok itu orang-orang. Kebetulan malaikat juga ada di situ. Malaikat bilang sama setan, Hetan, setan, lu bukannya stres lihat itu orang-orang Kristen puji-puji Tuhan, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, dan seterusnya. Lu bukannya stres. Kata setan itu bilang begini, Kat, malaikat, asal lu tahu ya, saya tuh kenal mereka. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan saya. Wow. Makanya ngeri-ngeri saudara, ini tema-tema yang luar biasa. Kita harus terus menyuarakan ketuhanan Kristus. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak siap banyak poin berkaitan dengan nats kita dalam kaitan dengan tema besar kita, yaitu Kristus Tuhan dan kuasanya. Saya siapkan 2 bagian saja. Yang pertama yang saya mau soroti untuk diseberangkan kepada jemaat sekalian adalah, yang pertama adalah tema Natal kita, Kristus dan kuasanya, dalam kaitan dengan peristiwa kelahiran Yesus. Ayat ini secara eksplisit berkata, hari ini telah lahir. Ini Natal pertama. Saya tidak bicara tanggal lahir, karena itu perdebatan yang buat saya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Kita kan tidak peduli Pak Prabowo lahir tanggal berapa. Yang kita peduli adalah dia buat apa untuk Indonesia. Amin. Tidak terlalu peduli Pak Jokowi lahir tanggal berapa. Yang peduli adalah dia buat apa untuk Indonesia. Amin. Jadi perdebatan-perdebatan tidak penting. Seputaran tanggal lahir Kristus saya tidak menyoroti malam ini. Itu paling cocok di seminar. Kalau KKR buang-buang waktu, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat yang kita baca Lukas 2 ayat 11, Natal pertama ini itu disampaikan oleh malaikat. Sekarang kita mau cek, kalau menurut Yesus sendiri bagaimana seputaran penjelmaannya yang terjadi pada Natal pertama. Ternyata Bapak Ibu terkasih, kalau kita baca Injil yang ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara boleh periksa, boleh cek, Yesus itu berkaitan dengan kelahirannya, dia lebih banyak berkata, aku datang daripada aku lahir. Yesus bilang, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dan masih banyak lagi, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang, seturut Matius 20 ayat 28. Dan masih banyak lagi. Hanya ada satu kali Yesus bilang aku lahir, hanya satu kali. Itu dialognya dengan Pilatus dalam Yohanes 18 ayat 37. Tapi itu pun langsung disusul dengan dia bilang aku datang. Perhatikan Yohanes pasal 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Sampai di situ. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Hanya satu kali ini Yesus bilang aku lahir, tapi langsung disusul dengan aku datang. Bapak Ibu jemaat perhatikan saya, beda antara lahir dan datang. Lahir itu bersifat pasif, datang itu bersifat aktif. Apa maksudnya lahir itu bersifat pasif? Maksudnya seseorang yang dilahirkan, dia tidak bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa. Tidak bisa. Ada saudara yang bisa memilih? Kalau anda kata bisa memilih, aduh, saya pasti tidak mau lahir dari keluarga saya ini, karena papa saya tidak tamat SD, miskin melarat, tidak pernah gereja, pakai ilmu kuasa gelap, swangi. Kalau orang di NTT dia swangi, sihir. Papa saya pemain. Kalau memilih, saya memilih lahir sebagai anak Prabowo dong. Masalahnya lahir itu pasif. Anda tidak bisa memilih lahir dari papa dan mama seperti apa. Sekali lagi, kalau bisa memilih, saya tidak mau. Saya ini dilahirkan sebagai anak hasil persinahan. Papa dan mama saya itu tidak nikah. Dapat kami 4 orang.
laki-laki semua, saya yang bungsu. Nanti setelah saya sarjana teologi, baru saya urus mereka nikah. Saya harus ngomong apa adanya. Mana mau kalau andai kata lahir itu aktif, maka saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jangan orang Kupang, orang Makassar nih. Iya toh, lahir dari anak Pak Haji Sapa begitu yang kaya raya di Makassar. Tapi bagaimana bisa milih? Kalau bisa milih, saya tidak mau lahir sebagai orang NTT. Saya tidak mau lahir dengan kondisi keluarga ekonomi morat marit begitu. Untuk membesarkan kami, bapak dan mama tuh boleh dikatakan raja dan ratu utang. Raja dan ratu utang di lingkungan itu. Gali lubang, tutup lubang untuk kasih besar kami. Saya mesti ngomong apa adanya. Dikejar-kejar koperasi harian. Mama pinjam itu bukan 1, 4. Jadi kalau ada 4 motor parkir di rumah kami, itu bukan motor kami, koperasi semua. Ya namanya kalau sudah utang begitu kan, dosa berikut yang muncul adalah tipu. Doktrin dosa itu kan begitu, dosa beranak cucu dosa. Untuk menutupi dosa yang satu pakai dosa lain. Makanya dosa itu perlu dibereskan sampai akar-akar. Kalau tidak, dosa satu dipakai untuk menutup dosa lain. Bapak-bapak yang tukang selingkuh untuk menipu istri, bagaimana coba cara? Ya bapak-bapak paling pakar lah. Bagi yang belum terlepas ya kalian sudah terlepas aman. Tapi kalau ada yang belum terlepas, habis ini maju kita foto bersama. Biar ketahuan. Baru saya posting di Facebook saya, bapak-bapak tukang selingkuh di kota Makassar. Tapi tidak ada. Kalau saya lihat wajah-wajah di sini, wow, hanya Tuhan yang tahu. Mama ajar kami tipu. Kalau koperasi datang, bilang mama tidak ada. Kita masih kecil 7-8 tahun sudah diajar tipu. Ya mau gimana lagi? Hidup dalam dosa begitu. Keluar koperasi datang, tanya mama ada? Saya bilang, mama tidak ada. Serius ini. Oh jadi mama yang bilang? Iya. Mama di mana? Itu di belakang lemari. Langsung kena tangkap basah dengan daster bunga-bunga bonsai. Ini benar saudara. Andai kata bisa memilih, saya tidak pilih dari keluarga ini. Dan saya pernah rasa, aduh, hidupku macam apa ini model begini. Tapi untung anugerahnya, belas kasihannya turun di atas saya. Maka saya mau kasih tahu, yang tadi saya ngomong itu kondisi saya di luar Kristus. Sekarang di dalam Yesus, aku bangga punya bapak dan mama yang walaupun mereka punya banyak dosa, punya banyak kekurangan, tapi kemudian mereka datang pada Yesus. Sebelum meninggal, saya layani mereka terima Yesus, dan mereka berpesan, Mel, tolong nanti Mel yang pimpin ibadah saat menguburkan papa dan mama. 86 siap. Saya lah yang pimpin ibadah, memakamkan, memasukkan peti jenazah ke dalam liang lahat, baik papaku dan mamaku. Dan aku bangga menjadi anak-anak mereka. Kenapa aku bangga? Karena Kristus telah menjadikan aku ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun Anda yang merasa anak-anak terluka di sini, dengar, ada berita bagus. Ada Yesus yang sanggup pulihkan keadaan kita. Ada Yesus yang sanggup dengan kuasanya mengangkat kita, memulihkan kita, memakai kita demi kepentingan kerajaannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi itulah lahir, saudara-saudara. Tapi datang, oh itu beda. Datang itu aktif. Datang itu perpindahan tempat. Mel Atok datang dari Kupang ke Makassar. Itu sebelumnya saya di Kupang, sebelum di Makassar. Jadi Yesus bilang, untuk itulah aku datang, untuk itulah aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Artinya dia tidak sama seperti kita. Kita tidak tahu, sebelum kita lahir kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 2 jam ke depan, 2 jam ke depan masih bersifat misteri bagi kita. 2 jam ke depan. Saya berkali-kali dalam ibadah begini nih, habis ibadah jemaat yang ikut ibadah meninggal di luar. 2 jam ke depan misteri. Yesus sebelum dia lahir, dia sudah tahu
nanti dia akan dilahirkan oleh seorang perawan yang baru menikah, hanya bertunangan dengan seorang tukang kayu yang ekonominya sangat-sangat rendah di Israel waktu itu. Yesus juga tahu bahwa waktu dia datang banyak yang menolak dia. Israel tolak dia, Nazaret tolak dia. Dia tahu murid-muridnya ada yang menjual dia, ada yang menyangkal dia, mereka akan lari tinggalkan dia di Taman Getsemani. Dia tahu, dan dia tahu nanti di Golgota Bapa pun tinggalkan dia. Makanya perkataan keempat di salib, Yesus bilang apa? Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tahu semua. Dia benar-benar mengalami penderitaan sendirian. Dia tahu. Tapi hebatnya adalah dia memutuskan untuk datang demi Anda dan saya, demi kita semua. Dia putuskan datang. Bayangkan kalau kita juga tahu apa yang terjadi 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Mungkin banyak di antara kita yang memutuskan untuk menyerah. Kalau Tuhan bukakan semua, 2 bulan kemudian ada yang melukai kamu, ada yang mengkhianati kamu, 3 bulan kemudian kau bangkrut, 1 tahun kemudian kau akan cuci darah, 2 tahun kemudian kau akan kemoterapi. Mungkin kita lari. Makanya kenapa Anda bersyukur, saya bersyukur, kita bersyukur menyembah Yesus, Raja segala Raja. Dia mau, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya en arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Kata pros dari kata Yunani itu untuk mengingatkan bahwa ada 2 pribadi yang sehakikat sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itulah Bapa dan Kristus. Yesus memutuskan untuk datang. Jadi ini bicara tentang praeksistensi Kristus atau kepradaannya. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada, bukan kayak kita. Makanya dia pernah bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Di situ orang Yahudi marah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 5-6 dan seterusnya. Di situ nanti orang Yahudi bilang, kamu umur belum 50 tahun, tapi kamu sudah melihat Abraham. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yohanes 8:5-6, perhatikan. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. 5:7 mereka protes. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58 sama-sama baca, jemaat 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang dia yang cipta Abraham, dia yang cipta Adam dan Hawa. Amin. Bahkan dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, saat dia berdoa, di situ secara jelas memberi satu informasi luar biasa. Jangankan Abraham, sebelum dunia ada pun Yesus sudah ada. Coba baca ini ayat dulu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya, dia sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum kapan? Sebelum dunia ada. Jadi jangan orang-orang yang kira-kira kalau nonton video saya lalu Anda bukan Kristen, ya, Anda jangan komentar agama kami kalau tidak mengerti apa-apa. Tidak pernah orang Kristen angkat manusia jadi Tuhan. Ini Tuhan jadi manusia. Maka sejak lahir dia sudah disebut Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan dari sononya. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Bahkan seluruh dunia ini dia yang cipta. Tanpa dia tidak ada satupun yang sudah ada ini bisa ada. Coba kita baca Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 jemaat, sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Anda tahu semua yang dijadikan ini akan dia hancurkan. Pernah baca itu tidak? Yang dia tuh Alfa dan Omega, dia yang memulai menciptakan, nanti dia yang bikin hancur ini dunia. Kalau dia tidak maha kuasa, bagaimana dia bisa menciptakan segala sesuatu, bahkan menghancurkan segala sesuatu?
Mungkin Bapak Ibu jemaat bertanya, di mana ayatnya Yesus akan menghancurkan segala sesuatu? Tolong Ibrani pasal 1 mulai ayat 10. Ini tentang Kristus. Ayat 10 dibacakan oleh istri saya, perhatikan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Tuhan di situ kata kurios, itu merujuk kepada Kristus sendiri. 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Yes. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 12 sama-sama baca jemaat. 2, 3. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tepuk tangan bagi Kristus. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Langit dan bumi diciptakan oleh dia, dan langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan, akan. Dan setelah itu baru dia cipta lagi langit baru, bumi baru. Wahyu 21 mulai ayat 1. Jadi jemaat jangan terlalu kerasan di bumi ya. Jangan terlalu senang di sini lama-lama. Ini akan habis. Ini diamondnya habis nanti. Benar. Ya masih ada waktu, pakai-pakailah, karena nanti kalau Tuhan guling dia. Saya sering ke Palu, likuifaksi tsunami di Palu kemarin. Mereka pikir itu kiamat. Itu baru jet-jet ringan. Itu baru pemanasan. Kiamat lebih dahsyat. Serius ini saya ngomong. Yang mulai cipta Yesus, yang kasih hancur juga Yesus, yang menjadikan langit baru dan bumi baru Yesus juga. Wahyu 21 ayat 1, jemaat perhatikan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yes. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Pantai apa yang di sini yang kita lihat? Losar. Itu akan habis juga dengan ikan-ikan bakarnya sekalian ya. Serius ini ya saudara, jangan terlalu kerasan di sini. Paulus bilang, betul kita masih di bumi, tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ayat 2 jemaat, sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi nanti surga itu pindah ke bumi, Yerusalem itu turun ke sini. Apa itu surga? Surga adalah tempat di mana Allah hadir. Jadi di mana Allah hadir, di situ surga. Makanya Ibu Gembala berdoa, datanglah kerajaan. Walaupun kita di Diamond Ballroom ini, tapi suasana surga ada kalau Anda buka hati kepada Roh Kudus. Ya, jangan ada kita yang datang ibadah pulang tidak rasa apa-apa. Waduh, rugi dong. Pulang harus dapat jamahan. Pulang kalau bisa alami mujizat kalau Tuhan mau. Mujizat masih ada. Kita sedang membahas tentang Kristus Tuhan dan kuasanya. Amin. Ayat 3, Ibu Gembala, istri saya baca. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, Ya. dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Betul. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Itulah orang-orang yang terima Yesus ya. Yang belum terima, ayo terima. 4, silakan baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi ngomel-ngomel karena banjir di Makassar. Tidak. Di surga tidak ada itu tangisan, bunyi token listrik. Koperasi tidak akan kejar lagi. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu yang pinjam koperasi bilang, oh aku rindu surga. Ini omong benar ini bukan iklan-iklan omong kosong. Ini firman. 5 jemaat baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, inilah Yesus, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, 2, 3. Siapa dia? Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Siapa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Christian Prince bilang Allah itu disebut dengan istilah al-awal al-akhir, Alfa dan Omega, the one and only Yesus Kristus Tuhan. Dan dia pasti maha kuasa. Yesus maha kuasa. Tema ini tema luar biasa Ibu Gembala. Ini tema Alkitabiah.
Yesus itu bukan Tuhan kecil seperti pandangan saksi Yehova. Yesus itu Allah, setinggi-tingginya Allah. Wahyu 1 ayat 8, sama-sama baca. Wahyu 1 ayat 8. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Tema keren Ibu Gembala. Jangan terlalu bikin tema modern tapi pesan firman tidak keluar. Ya, sekarang banyak gereja bikin tema bahasa Inggris, lagu juga bahasa Inggris, ya, WL, ya. Nah, orang-orang kayak kemampuan bahasa Inggris kayak saya ini kadang-kadang hanya tertunduk dan berserah. Saya kan sekolah teologi di Jakarta, tapi keren sih. Saya sekolah teologi di Jakarta, jadi dulu kalau sudah masuk gereja kalau bahasa Inggris semua, waduh, penyembahan tuh kita bingung. Akhirnya angkat tangan baru menyembah. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, and Happy New Year. Hallelujah. Happy birthday, Lord. Happy birthday. Haleluya. Jemaat terkasih, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau bumi saja dia ciptakan, bumi dia bisa hancurkan, lalu dia bisa cipta langit baru dan bumi baru, apalagi cuma mujizat kesembuhan. Kecil, percayalah, kecil. Apalagi cuma bala lautan, apalagi cuma kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus terlalu dahsyat. Petrus akan kasih tahu Tuhan Yesus, aduh Tuhan, sudah saatnya bayar pajak. Tuhan bilang begini, kau pergi ke danau di belakang, tangkap ikan, buka mulutnya, di dalam ada 4 dirham. Kau bayar buat kau dan bayar juga buat saya. Keren nggak? Ibu-ibu bayangkan kalau ada suami begini, mau beli sepatu baru, papa sepatu baru dong, mama pergi di babi di belakang, mama buka. Oh, ini suami yang diberkati, amin. Mau minta tas baru, buka di anjing di belakang. Nanti mama rokok, nanti beranjing tutup. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, apa yang mustahil bagi Tuhan Yesus? Amin. Tahu definisi mujizat? Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah, itu mujizat. Kalau jalan di air lalu tenggelam, alamiah. Tapi kalau jalan di atas air dan tidak tenggelam, nah itu mujizat. Saya perlu jelaskan ini, kadang-kadang kita orang Kristen banyak latah. Naik ini PT-PT, naik PT-PT juga bilang, oh ini mujizat, aku naik PT-PT. Tidak cocok disebut mujizat itu. Bilang saja perlindungan Allah, aku selamat naik PT-PT, ojek lari kencang tetapi saya selamat ketemu suami. Itu mujizat. Mujizat itu tidak alamiah, ya. Saya lihat banyak orang Kristen latah dengan sebutan-sebutan yang ya sesat sih tidak, tapi tidak tepat. Aku hela napas ini mujizat. Kok hela napas mujizat? Hela napas itu istilah yang tepat adalah rahmat baru, kasih karunia baru. Kalau mujizat itu beda, itu spektakuler, adi kodrati. Makanya saya lihat banyak banget sekarang gereja maniak-maniak mujizat, ya. Saya sih tidak alergi, mujizat masih terjadi, gampang lah. Tapi anak Tuhan yang baik, kita cari pertobatan sejati. Amin. Mujizat sembuh, tapi tidak bertobat, ngapain? Percuma. Maka dari itu, keluarga besar gereja sidang jemaat Allah atau tamu undangan yang hadir, seorang almarhum pendeta namanya Big Man Sirait. Big Man Sirait bilang begini, iman yang besar, ya, iman yang besar adalah iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah tetap percaya pada Tuhan sekalipun gunungnya tidak pindah. Itu iman yang benar. Amin. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia tolong. Tapi kalau tidak apa-apa, kami tidak akan sembah patung Nebukadnezar. Itu dewasa. Iman yang masih balita, dikasih permen baru diam, digendong, dipukul-pukul di pantat baru diam. Tapi masa anak 17 tahun kita gendong pukul di pantat, saya cabuk ke bulu kaki saya habis. Sudah orang NTT bilang tua mas nanaop baru mau gendong-gendong apa. Amin. Kita tidak anti mujizat. Yesus dahsyat luar biasa, dia masih bikin mujizat sampai hari ini. Amin. Bahkan mujizatnya Yesus lebih dari semua orang, tidak ada yang dapat menandingi dia. Semua nabi, semua rasul bikin mujizat tergantung Allah.
Bahkan rasul-rasul bikin mujizat dalam nama Yesus. Yesus bikin mujizat tidak pakai nama siapa-siapa. Yohanes 5:1, Yesus berkata apa? Bapa membangkitkan siapa yang Bapa kehendaki, begitu juga aku. Aku membangkitkan siapa yang aku kehendaki. Yohanes 5:21, 1, 2, 3. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jangankan orang lain, nyawanya sendiri pun dia berkata, tidak ada yang mengambilnya dari aku. Aku memberikannya dan aku mengambilnya kembali. Amin, kekasih Allah. Makanya tidak ada yang bisa bikin mujizat kayak Yesus. Musa tidak sanggup, Elia tidak sanggup, siapa pun tidak sanggup. Makanya di Yohanes 15 ayat 24, saya tunjukkan ayatnya buat saudara ya. Yohanes 15 ayat 24 saya baca buat jemaat. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang apa? Tidak pernah dilakukan orang lain. Tidak ada yang pernah. Mujizat terbanyak itu Kristus. Kenapa? Dia memang sumber mujizat. Saya masih percaya malam ini pun dia masih melakukan mujizat. Amin. Bahkan kelahirannya mujizat. Itu lagu tadi itu benar. Kelahiran Kristus itu mujizat. Ada 4 cara Tuhan menghadirkan manusia di bumi ini. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan waktu dia cipta Adam. Amin. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan waktu dia cipta Hawa. Hawa itu dari laki-laki. Laki-laki Adam dibuat tidur, diambil salah satu rusuk, dibuatlah Hawa. Yesus juga begitu, hanya pakai Maria, tidak pakai siapa-siapa, cukup Maria. Makanya Maria bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat bilang, apa yang mustahil bagi Allah? Engkau akan mengandung. Saya pernah ketemu satu oma, sudah waktu saya ketemu aja mungkin sekitar 20 tahun lalu. Oma sudah 80, kayaknya oma sudah tidak ada lagi. Di usia 80 saya tanya, Oma punya anak berapa, cucu berapa? Oma bilang, saya tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada suami, saya tidak menikah. Kenapa? Dulu saya minta kayak Maria. Oma ini minta Roh Kudus yang kasih hamil. Darah Yesus berkuasa. Oma serius ini Oma di Kupang ya. Kalau ada oma-oma di Makassar, Oma di Kupang tidak mau laki-laki, mau hamil dari roh. Akhirnya Oma tidak hamil-hamil. Itu kan perkara istimewa, perkara khusus, the one and only, itulah Kristus. Amin. Dan cara keempat adalah pakai laki-laki, pakai perempuan. Siapa? Kita semua. Atau ada yang lahir dari mixer? Tidak, maksudnya saudara bikin kesaksian biar heboh. Ada yang di luar 4 cara ini. Anda dari Freon AC misalnya, tidak ada toh? Berarti kita cara keempat ya, adil ya. Tapi itu semua menunjukkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mau tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, bisa. Cukup pakai laki-laki, bisa. Cukup pakai perempuan, bisa. Pakai dua-dua, bisa. Suka-suka dia. Tidak ada yang mustahil baginya. Aman. Allah yang dahsyat itu yang kita sembah sampai hari ini. Itu poin pertama. Poin kedua yang saya mau sorot, beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan ya. Biasa orang begitu, dengar firman cepat lelah. Tapi kalau geser TikTok bisa 5 jam, 6 jam, sampai baterai tinggal 16%. Kekasih Tuhan. Yang kedua, dan ini sudah mau habis nih. Kan cuma 2 poin. Datang jauh-jauh dari Kupang, baru khotbah cuma 30 menit. Di gedung begini bagus, sound system begini bagus, khotbah cuma 30 menit, atau khotbah hanya dipenuhi lelucon atau lawak. Oh no, iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu, iman bertumbuh dari firman. Kalau agak sedikit lucu boleh, tapi jangan sampai terlalu lucu sampai jemaat pulang tetangga tanya, tadi khotbahnya bagaimana? Aduh saya tidak tahu, pokoknya lucu sekali ya. Aduh, celaka. Tolong ya, lucu bukan tujuan ya jemaat ya. Poin kedua, poin yang saya siapkan berkaitan dengan nats dan tema adalah pro kontra seputaran Kristus, Tuhan dan kuasanya. Saudara, Yesus itu sudah tak terbantahkan lagi, dia Tuhan semua orang, bukan cuma Tuhan gereja. Jangan salah,
Dia itu Tuhan semua orang. Mana ayatnya? Kisah Rasul pasal 10 ayat 36. Ayo kita baca. Jadi kalau ada yang bilang, oh dia cuma Tuhan Kristen nih. Oh no, bukan cuma Tuhan Kristen, bukan. Kitab suciku, Alkitabku berkata dia Tuhan semua orang. 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang tolak dia, ya apa boleh buat, santai aja. Yesus juga tidak pernah paksa orang. Amin. Tapi ini mutlak, Yesus itu Tuhan semua orang. Dia penguasa dunia akhirat. Nanti waktu dia datang kembali, bukan sebagai bayi lagi, sebagai hakim, raja di atas segala raja. Alkitab berkata semua bangsa, bukan semua gereja. Matius 25 ayat 31-32. Jelas itu. Bukan maka berkumpullah GSA, GBI, GKSS, GT, no, atau Katolik, atau no. Semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang hari ini mungkin lagi maki-maki dia. Kau wajib lapor nanti. Dia penguasa dunia akhirat. Kau mau kepala batu apa? Sekarang kau maki-maki dia. Kami dilarang untuk membalas jahat dengan jahat. Urusan kami hanya mendoakan musuh dan tetap memberitakan Injil. Tapi kebenaran ini tak terbantahkan. Langit dan bumi runtuh pun firman Allah ini tidak bisa dibatalkan. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, yes, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 3-2 jemaat, 1, 2, 3. Lalu apa? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Anda sudah percaya dia, bersyukurlah. Dan yang kedua, tak usah sombong. Kita yang sudah jadi percaya dia, kita juga tidak lebih baik. Dulu kita semua ini ada di antrian panjang menuju neraka, lalu ketemu Yesus, maka berbaliklah 180 derajat. Itulah kata Yunani metanoia itu. Berbalik 180 derajat, tinggalkan antrian panjang menuju neraka, lalu menuju apa? Antrian panjang menuju surga. Semua anugerah, tak usah sombong. Lalu buat mereka yang masih tolak, bagaimana? Kita punya tugas itu. Doakan, jadi saksi, beritakan firman, tidak usah paksa, karena tidak pernah pendeta bisa bikin bertobat orang. Tidak ada. Tanda mulut saya sudah KKR keliling dunia, keliling Indonesia, ribuan orang saya altar call datang kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau orang datang kepada Tuhan, pendetanya tak usah sombong, tak usah. Firman Allah berkata apa? Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram. Ibu gembala Elsyadai menanam, Melatok menyiram misalnya, tapi pertumbuhan adalah Allah. Tidak ada pendeta layak terima kemuliaan. Kalau ada Bapak Ibu malam ini yang ditarik oleh Tuhan, itu mutlak anugerah. Yohanes 6 ayat 37, firman itu bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mau mantan pelacur kah? Suanggi kah? Mantan gila setengah kah? Kayak saya nih, hidup masuk keluar tahanan tidak jelas. Orang NTT kebanyakan tahu hidup saya. Ini anak sampah di jalan, suka tusuk orang di muka gereja. Orang baru pulang gereja saya tusuk 10 lubang. Tetangga semua larang anak-anaknya main dengan saya, sambil berkata, jangan main dengan itu setan. Tapi itulah Tuhan. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia bermurah hati. Dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Kalau ini hari ini saya jadi pendeta, semua anugerah Tuhan. Dan saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang datang pada Tuhan. Di ayat 44, Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata demikian, 1, 2, 3, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Anda kalau sudah bertobat, jangan sombong, jangan bilang, oh kita lah Kristen. Jangan.
Kristen itu semakin kenal Tuhan, semakin rendah hati, sehingga Tuhan promosi kita, Tuhan pakai kita jadi saksi. Selamat jadi berkat buat Makassar tercinta. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri jemaat terkasih.